Cira. Good morning, everyone. How are you this morning? We are fine, thank you. And you? Thank you so much. I'm good. Please sit down. Thank you, sir. Are you ready for English today? Yes, I'm ready. Thank you. Have you prepared everything to start our lesson today? Penanya, buku-bukunya sudah disiap? Sudah. Okay, thank you. Okay, nextnya. Before we are going to continue our study today, sebelum kita lanjut hari ini, I would like to ask you about what was the last topic. Who knows what was the last topic we discussed before? Ada yang masih ingat kita punya pertemuan sebelumnya? We talk about Cira, excuse me, can you tell me what was the last topic we discussed before? Yeah. Simple present tense. Thank you. Kita kasih applause untuk Cira. Thank you ya. Okay. So, David, do you still remember? We use simple present tense to talk about. Masih ingat kira-kira kita pakai simple present tense itu untuk buat apa? Untuk menyatakan kegiatan yang bagaimana? Kegiatan sehari-hari ataukah habitual? Okay, that's good. So that's the last topic we discussed last week. So today we are going to move to the next topic. Kita akan bahas selanjutnya topik berikutnya ini. So what is our topic today? Kita lihat dulu. Bisa coba tanya dulu. Did you study English last night? Did you study English last night? Yes, you did. And then, what time did you get up this morning? What time did you get up this morning? 5 o'clock. Okay. Nextnya. So, who was absent yesterday? On Friday? Who was absent on last Friday? Ada yang tahu? Say. So, how many students? So, there were 3 students. Okay. So, now I would like to show you a video. Coba cek nanti, lihat videonya. Mudah-mudahan bisa dicek kira-kira apa yang akan kita belajar hari ini. So, kira-kira dari 3 questions tadi, dari 3 pertanyaan tadi, masih ingat pertanyaannya tadi ya? Kira-kira, so what do you think? What are we going to talk about today? Apa yang akan kita omong hari ini? Who knows? Ada yang tahu? What do you think? Ketika misalnya tanya, did you study last night? Ataukah what time did you get up this morning? Kira-kira kejadian yang bagaimana itu yang kita akan belajar hari ini? Are you sure, rutinitas? Asking question. Ada lagi yang lain? Simple past tense atau kejadian yang telah terjadi. Okay, so today we are going to discuss about an activity yang in the past ataukah yang sudah terjadi. Jadi hari ini kita akan practice bagaimana cara untuk mengungkapkan atau menyatakan kita punya kegiatan yang sudah kita buat ya dalam bahasa Inggris contohnya. So that's the topic, and then kita punya learning goals-nya hari ini, kita punya tujuan pembelajaran hari ini adalah jadi kelas A2 semuanya itu akan bisa memahami bagaimana cara membuat kalimat untuk menyatakan activities in the past, okay? Dan juga kita bisa praktisnya atau kita bisa mengaplikasikannya dalam sebuah percakapan. Jadi nanti kita ada dialog yang kita buat, tapi goalnya adalah kita mau pingin gunakan simple past ini dengan benar. Okay, are you ready? Ready. Once again, are you ready? Ready. Okay, now if you are ready, now please
watching the video. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran kita. Okay, now please look at this. I would like to show you this video. Okay. This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great. What cardio did you do? I usually ride with stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ooh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me. I'm interviewing some people and asking, what did you do yesterday? Okay. So sudah lihat dia punya videonya? Have you watched the video? Sudah? Itulah yang tadi yang kita bilang. So today we are going to practice bagaimana kita bisa make kita punya past event ataukah kegiatan yang sudah kita buat tapi dalam bentuk sebuah percakapannya. Okay, now so let's continue kita punya pelajaran hari ini. I would like to show you ada video pembelajaran kira-kira what are we going to prepare, apa yang akan kita siapkan sebelum kita mau buat dialog ini. Kita tahu dulu ya. Okay, baik. So I would like to show you. Okay, now please look at this. Ini adalah topiknya tadi tentang simple past tense. Okay, so gunanya simple past. Kita punya tujuan pembelajaran tadi. As I told you bahwa tujuan kita belajar hari ini ya ini untuk kita bisa memahami pola kalimat nominal dan verbal di simple past tense. So did you ever heard pernah dengar kata nominal dan verbal toh? Okay, so do you still remember what is nominal sentence? Sentence there is no verb, tidak ada kata kerja. So bagaimana dengan yang namanya verbal sentence? So if we want to tell about your past event, kenal dulu kalimatnya. So the next stepnya setelah kita kenal, kita akan buat dalam sebuah percakapan dengan menggunakan simple past tense yang benar. Oke, itu tujuannya kita. Oke, nextnya. Okay, so this is as I told you before we talk about simple past tense. Sebelum kita omong tentang simple past tense, ada kunci-kuncinya yang harus kamu ingat. Please look at this. Saya tuliskan di sana ada you should know, artinya yang harus kamu kenal dulu sebelum kita talk about simple past tense. The first one is functionnya. Function, dan kedua adalah patternnya. What is function? Ada yang tahu kata function? Yes, fungsinya. Kira-kira gunanya untuk apa kita belajar simple past tense? And then pattern. What is pattern tadi? Pola kalimatnya seperti apa? Nextnya, and then please look at this. Ini juga pelurunya. Yes, you should know to be. How many to be yang kita pakai di simple past? 2, yaitu was and were. Please remember that ada 2 ya. And then just only ataukah only one auxiliary yang kita pakai yaitu is. Okay, once again, how many to be are in the simple past? 2. What are they? Okay, and then how about auxiliary? How many auxiliary yang kita pakai di simple past tense? 1. So what is it? Did. Okay, now let's continue.
Okay, now please watching this video. This is video pembelajaran tentang simple past tense. Coba dilihat nanti, karena nanti endingnya kita akan mengerjakan tugas dalam bentuk kelompok. Okay, please look at this. Saya akan cek dulu dia punya. Yang akan kita lihat tadi adalah functionnya, patternnya, dan okay, now. Hello everyone, welcome back with my channel. In this video, we are going to study about simple past tense. Dalam video ini, kita akan belajar tentang tenses simple past. To know and understand these tenses, please keep watching and let's check it out. Simple past tense is used to express an action in the past. Tenses simple past digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas di masa lalu. Contoh, I joined the competition yesterday. Aku mengikuti lomba kemarin. The patterns of simple past tense. Pola dari tenses simple past. Positive, subject, verb to, object. Negative, subject, did, not, verb 1, object. Interrogative, did, subject, verb 1, object, and question mark. Pada kalimat positif, kita menggunakan ordinary verb atau kata kerja asli bentuk kedua. Dan ini berlaku untuk semua subjek. Sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatif, kita menggunakan kata kerja bantu did, dan ordinary verbnya kita menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contoh, he went to school last week. Dia pergi sekolah minggu lalu. He did not go to school last week. Dia tidak pergi sekolah minggu lalu. Did he go to school last week? Apakah dia pergi sekolah minggu lalu? Yes, he did. Ya. No, he did not. Tidak. She painted a beautiful flower 2 days ago. Dia melukis sebuah bunga yang cantik 2 hari yang lalu. She did not paint a beautiful flower 2 days ago. Dia tidak melukis sebuah bunga yang cantik 2 hari yang lalu. Did she paint a beautiful flower 2 days ago? Apakah dia melukis sebuah bunga yang cantik 2 hari yang lalu? Yes, she did. Ya. No, she did not. Tidak. When pada contoh pertama merupakan kata kerja bentuk kedua dari go. Sedangkan painted merupakan kata kerja bentuk kedua dari paint. Time signal atau penanda waktu yang sering digunakan dalam tenses simple past. 1. Yesterday. 2. Last week. 3. Last month. 4. Last year. 5. 2 days ago. 6. 3 months ago. 7. A year ago. Okay guys, have you watched the video? Sudah lihat videonya? Sudah. Okay, so do you still remember what is the function of simple past tense? Ada yang masih ingat? Who knows? Do you still remember? Tadi dari videonya kira-kira what is the function of simple past tense? Kira-kira fungsinya buat apa tadi?
What is the function? Kita tahu dulu fungsinya. Kalau simple present tense untuk talk about habitual. Tapi kalau untuk yang simple past tense, masih ingat? Come on, stand up. Name please. Dian. Okay, Dian. So do you still remember what is the function of simple past tense? Untuk menjelaskan kejadian pada masa lampau dan telah selesai dilakukan pada waktu yang ditentukan. Oke, give applause untuk si Dian. Ini konsentrasinya bagus ya. Jadi simple past tense kita gunakan untuk tell about our past event. Kita omong tentang kita punya kegiatan yang sudah kita buat. Contohnya, kemarin kami bermain sepak bola di lapangan Suradikara. Tapi kalau Mr. Joe bilang seperti ini, kami akan bermain sepak bola minggu depan. Apakah kita boleh menggunakan simple past tense? Tidak boleh. Itu ada cara lain lagi ya. Saya bangun tidur setiap hari jam 5 pagi. Apakah itu kita gunakan simple past tense? Tidak. Kita gunakan apa itu? Simple present tense. That's good. Bisa paham sampai begini ya? Okay, that's good. Next ya. So, please look at this. Tadi fungsinya sudah ada. Patternnya masih ingat? Tahu? Masih ingat? Do you still remember cara membuat kalimatnya? Pola-polanya masih ingat tadi? Verb yang kita pakai verb keberapa di sana kira-kira? Verb 2 kita pakai. Tapi nanti di sesi yang berikutnya kita kembalikan ke verb yang pertama. Tapi please remember, when you want to talk about your past event, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk pertama. Oke, nextnya kita lihat yang ini. Oke, ini fungsinya sudah lihat. Ada is used to tell an action activity in the past. Itu yang sama seperti di dalam tadi. Nextnya, please remember. Ini kuatkan dulu. To be-nya ada dua. There are two kinds of to be. Was and were. Dan kita seperti yang di simple present tense, if you want to choose to be, kita harus lihat dengan yang namanya subject. Okay, now please look at this. Ada, perhatikan baik-baik. Nanti kita making sentence-nya baik. Subjeknya I, she, he, it. To be yang kita pakai adalah was. Sedangkan you, we, and they kita pakai to be-nya adalah were. Okay, next-nya. Okay, please look at this. Ini Mr. Joe kasih kembali. Ini nominal sentence. Do you still remember ya? Yang tadi di dalam video cuman verbal sentence, tapi Mr. Joe kasih ini yang nominal sentence. It's still the same dengan simple present saja. Yang beda tuh cuman di to be-nya saja. Kalau yang simple present masih ingat dia punya to be-nya? Is, am, and are. Sedangkan di simple past ada was and were. Okay, now please look at this. Ini yang simple past tense untuk nominal. Sudah lihat dia punya polanya dengan contohnya. And then khusus di negative sentence ada was not, itu sometimes orang menyingkatnya dengan wasn't. Sedangkan were not orang singkatnya dengan weren't. Some people jarang menggunakan were not, tapi mereka gunakan weren't ataukah wasn't. Okay. Any questions so far? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Masih ingat dia punya pasangan subjeknya lah ya? Was tadi pasangan subjeknya dengan apa saja? I, she, and then how about were? Alright, that's good. Sekarang nextnya, please look at the second. Ini yang verbal sentence. Tadi sudah dicontohkan di video tadi. Ada subjek dalam kalimat positifnya, gunakan verb, kemudian objeknya. Contohnya adalah we played football last Saturday. Played-nya adalah kata kerja bentuk kedua dari kata play. Ini yang menurut kalian ini yang regular ataukah yang irregular? Kalau ada ed kemarin. Yang that's good. Kalau yang at itu akhiran ed-nya itu yang disebut dengan regular verb. Tapi kalau yang tidak ditambahkan ed itulah yang irregular verb. Okay, now please look at how to make negative sentence yang verbal. Kemudian bagaimana cara membuat interrogative sentence yang verbal. Silakan dianalisis dulu. Mr. Joe kasih waktunya, dikasih dianalisis. Nextnya did not. Some people ataukah beberapa orang
suka sekali meningkat did not menjadi sebuah kata didn't. So if you want to say did not, it's okay, and then if you want to change menjadi didn't, no worries. Itu karena memang singkatan dari did not adalah didn't. Okay. Nextnya, nanti kita back ke topik. So this is a question. Tadi ada question yang ada interrogative sentence, masih ingat di depannya? So itu jawabannya cuma yes atau no saja. Kalau ada yang bertanya was, kemudian ada subjeknya, jawabnya kalau I pakai was tadi ya, si pakai juga was. Kemudian no-nya silakan dilihat kalimatnya. And then yang ini yang sering terjadi kesalahan. Contohnya misalnya mulai dengan kata apakah. Misalnya misalnya tanya, apakah kamu belajar tadi malam? Itu jawabannya panjang atau pendek menurut kalian? Itu jawabannya ya atau tidak? Ya. Apakah kamu belajar tadi malam? Ya. Tapi kalau misalnya tanya seperti ini, apa yang kamu pelajari tadi malam? Boleh tidak menjawab dengan ya atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti kesimpulannya, kalau pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, kita gunakan to be, sudah? Ataukah auxiliary saja? Tapi kalau pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang, kita menggunakan ini. KW ataukah bahasa Inggrisnya adalah question word. Question itu artinya pertanyaan. Word itu artinya kata apa kira-kira? Kata ini apa tadi? Oke, kata tanya, that's good. Kata tanya itu contohnya ada apakah, di mana, mengapa, kemudian siapa, that's good. Bagaimana, oke. Well done. So itu adalah kata tanya. Jadi kalau if you want to make question yang punya jawabannya panjang, jangan gunakan auxiliary atau to be saja. Sudah. Tapi gunakan kata tanya. Contohnya, kemanakah kamu pergi kemarin? Kira-kira itu jawabannya yes atau no saja bisa? Tidak. Berarti kita menggunakan question word, kata tanya. Kira-kira kata tanya di mana atau kemana itu bagaimana? Cara susunnya seperti ini. Kalau dia pergi berarti dia verbal ya. Berarti kira-kira kemana kamu pergi kemarin? Berarti where did you, kembali ke kalimat atau kata kerja bentuk pertama, where did you go yesterday? Jadi kembali ke bentuk semula di sana. Okay. So, next ya. Nah, that's all about simple past tense. Any question? Ada pertanyaan? Masih ingat ada berapa to be tadi? Okay, ada berapa auxiliary? Okay, if you want to make a question, ketika kita mau buat question yang jawabannya yes no saja, ataukah jawaban singkat, kita gunakan apa di depannya? To be ataukah auxiliary. Tapi kalau misalnya menggunakan jawaban yang panjang, kita gunakan apa di sana? Okay, that's good. So kamu bisa practice nanti. Are you sure? Can you practice it? Bisa practice? Okay, well done. Now, I would like to divide kalian. Saya akan membagi kalian dalam small group. And then dalam grup itu ada ketua kelompoknya. Nanti kita akan analyze lagi kira-kira pola kalimat verbal dan nominal simple past tense seperti apa. Kita akan buat itu dan practice dalam bentuk dialog. Okay. Nanti ini one group, second group, third group, fourth group, and then fifth group, 6, 7, dan 8. How about Elena? Sendiri. Oke, join. Silakan. I give you 1 minute untuk membentuk kelompoknya. Kita akan diskusinya. Thank you. Don't make any noise. Okay, hurry up. Okay, now I will give you, I will give you
lembar kerja ini, misalnya akan kasih, kita akan cek sejauh mana pemahaman kita tentang simple past tense sebelum kita practice making kita punya conversationnya. So you can work in group, bisa kerja dalam grup, tapi nanti ditulis masing-masing ya. Orang-orangnya itu menuliskan jawabannya masing-masing. So part 1-nya, bagian pertama ada 20 numbers. Bagian pertama ada 20 nomor. Nanti dikerjakan, dicermati isiannya, kira-kira apa yang akan kita pakai. You can use your regular and irregular verbs yang sudah kamu buat daftarnya. Tadi bisa gunakan itu. Now, everyone masing-masing dibuat, oke. Ketua-ketua kelompoknya tolong dicek. Okay, excuse me, bro. Oh, sorry, excuse me. No worries. Yeah. Yes, you both do. If you have any problem, please ask me. Yang part ini dikerjakan masing-masing. Yang part ini dikerjakan masing-masing ya. Di kertasnya masing-masing tulis nama. Please do not forget write down your name. Sudah? Di kertasnya masing-masing. Silakan. Lebih cepat waktunya, just 5 minutes. Yang pekerjaan ini dikerjakan masing-masing. Sudah? Dengan kertasnya masing-masing tulis namanya. Jangan lupa kita kerjakan dalam waktu 5 menit saja. Ya, oke. Let's do it. Excuse me. Do you have any problem? Punya problem? No? Okay. Now please listen carefully. Ini kerjanya masing-masing di kertas masing-masing. Kemudian jangan lupa tulis namanya. Setelah itu ada tugas kedua, yaitu tugas grup yang kita buat percakapannya. Oke. Excuse me. Ini kerjanya masing-masing. Berarti setiap orang punya kertasnya masing-masing. Boleh diskusi tapi kerjanya masing-masing. Ya. Waktunya just 5 minutes, 5 menit saja. Excuse me bro. Do you have any problem? Punya persoalan yang ini atau punya kebingungan dengan pekerjaan ini? No, ini kerjanya dalam waktu 5 menit. Sudah? Semua orang menuliskannya. Ini yang pertama adalah tugas pribadi ya, mandiri. Nanti kerjakan sendiri-sendiri. Yes, please. Kerja di dalam buku latihan atau di kertas saja. Nanti ditulis namanya. Oke. Thank you. Yes, you're welcome. Yes, please. Do you have any problem? Ini yang kerja sendiri-sendiri. Yang itu, yang ini. Nanti kerja kelompok nanti adalah kita membuat dialognya. Ya? Oke. Masih ingat dialognya tentang apa? Kegiatan yang sudah? Ya, oke. Caranya nanti buat kalimatnya, Mr. Jo akan tampilkan bagaimana cara pola kalimat. Ya, thank you. Well done. Yes, please. Yes, dengan soal. Nanti langsung jawab. Thank you. 5 minutes only. We only have 5 minutes. Kita cuma punya 5 menit saja untuk mengerjakan ini ya. Masing-masing orang mengerjakan sendiri-sendiri. Excuse me, Al. Ya, tulisnya masih boleh diskusi tapi jawabannya masih sendiri-sendiri ditulis ya. Oke. Nanti part keduanya kita making dialog. Masih ingat kita punya topik hari ini? Yaitu simple past. Fungsinya untuk apa tadi? Kegiatan yang oke, nanti kalau misalnya making dialog, silakan lihat dia punya cara membuat kalimatnya di sana ya. Oke, that's good. Yes, please. Soal dan jawabnya. Ini regular atau irregular? Please do not ask me.
Karena itu Mr. Joe sudah kasih kemarin toh, sudah cari tugas untuk Elena. Silakan lihat jawabannya. Masing-masing menuliskan jawabannya. Do you have any problem? Ada soalan tadi? Oke. Mister, ini pakai verb 1 atau verb 2? Yes, of course. Kan tadi kita sudah bahas tuh simple past tense. Kita sudah tuh benar, sudah ada jawaban. Nah, please klik di sana. Masih ada jawabannya. Kalau yang di positif pakai verb 2. Kalau yang di negatif dan interrogatif, Verb 1. yes, kembali lagi ke sana. So, excuse me, please look at di sana. So, simple past kita gunakan verb berapa tadi? Verb 2, ya. Di kalimat mana yang ada verb 2-nya? Kalimat mana yang ada verb 2-nya? Positif. Sedangkan negatif dan interrogatif tetap pakai verb 2 ataukah sudah dirubah? Kembali ke verb 1 saja ya. Sudah? Silakan coba cek kalimat jawabannya. Listen carefully. So, apa hari ini kita ngomong? What is our topic today? Tujuannya untuk gunanya untuk menyatakan apa? Kegiatan yang bagaimana kalau simple past tense? Yang sudah terjadi, oke. Ciri khasnya dia menggunakan berapa verb? Ada to be-nya ada 2. Sedangkan auxiliary-nya, sedangkan verb yang dipakai adalah yes. Coba lihat di sana ada kalimat di sana. Yes, please. Sorry. Murah. Apa ini sebutnya? Cheap, lawannya mahal. Lawannya mahal itu apa? Ya. Please create your dialog tentang activities yang sudah lewat, ya. Kegiatan yang sudah lewat. Masih ingat kalau misalnya saya akan pergi ke Bali minggu depan, itu cocok tidak? Tidak. Tapi kalau minggu lalu saya pergi ke Bali. Ya, silakan. Oke, let's continue ke next tasknya. Tugas keduanya adalah please making your own dialogue. Buatlah dialog yang menyatakan your past event, kejadian yang sudah lewat. Nanti setelah itu kita akan practice in front of the class. Kita akan practice di depan kelasnya. Ya, langsung membuat making dialognya tentang kegiatan yang sudah kamu buat, ya. Oke. Dialog yang masih ingat dialog tentang kejadian yang sudah lewat? Ya, silakan. Gian, have you finished? It's time to make dialogue, please. Kan ada satu saja, just one. Untuk berempat. Ya, pastikan make sure everyone punya jatah untuk berbicara. Ya, silakan. Only 10 minutes. Cuman 10 menit, silakan diberi. Pada hari Sabtu. Do you still remember? Masih ingat jawabannya pendek tadi pakai apa? Sedangkan yang jawaban yang panjang pakai apa? Question word. Ya, silakan, Susun. Now please listen carefully. Please pay attention. If you haven't finished to make your dialogue, ketika tidak selesai making dialognya, untuk membuktikan apakah you
already understood about simple past tense, nanti instruction yang ada di dalam lembar kerja itu ataukah dialog yang akan kamu buat, first of all you have to practice di sini. Tapi karena because we have no more time, kita waktunya singkat, Mr. John nanti minta, I would like to tell you, please create dialognya, sudah? Dialognya dalam bentuk video, sudah? Sesuaikan dengan cerita dan tempatnya, sudah? So nextnya, after that, ketika sudah buat dialognya dalam bentuk video, do not forget untuk send videonya ke Mr. John nanti, baik melalui email ataukah melalui WA. That's good. I repeat once again. So because we have no more time, kita tidak punya banyak waktu untuk practice in front of the class. Padahal Mr. John mau ingin tahu bagaimana kita punya penguasaan tentang simple past tense. But no worries, kamu punya chance untuk proving ke saya, Mr. Joe, untuk penguasaan simple past tense-nya. Kamu bisa making videonya yang menggunakan simple past tense dengan benar. Ingat, yang dinilai adalah bagaimana cara membawakan dialognya, kemudian sentence yang digunakan itu verbal dan nominalnya tepat, kemudian pronunciation-nya diucapkan dengan baik dan benar. Jadi itu poin yang akan Mr. Joe buat untuk kelas A2 hari ini. So once again I would like to say sorry karena we have no more time. And then now please listen carefully. I would like to ask you a question. Saya mau tanya beberapa ataukah satu pertanyaan untuk kelas A2. Is it difficult? Apakah susah untuk belajar tentang simple past tense? Lumayan. Okay, that's good. So how about our discussion hari ini? Discussion hari ini kira-kira menurut kalian ada yang kalian bisa bawa pulang? Apa kira-kira yang bisa kalian bawa pulang? Do you still remember function dari simple past tense? Masih ingat functionnya? So what is the function tadi? That's good. And the nextnya, so how many to be in the simple past tense? So what are they? Was and were. And then how about verb? What kind of verb yang kita gunakan di simple past tense? Verb to. Tapi ketika di kalimat negatif dan interrogatif, verbnya dikembalikan ke bentuk semula. Okay, so that's kita punya poin hari ini. Hopefully apa yang kita lihat tadi video yang singkat tadi, kemudian patternnya dari sebuah simple past tense, Mr. Joe berharap kelas A2 nanti bisa making writing ataukah speaking tentang activity in the past dengan menggunakan simple past tense yang benar. Okay, so hari ini memang so I would like to ask you, are you happy untuk belajar simple past tense? Happy karena videonya atau karena materinya? Tapi walaupun even sedikit saja yang kita tangkap, itu yang kita butuh. Walaupun daripada kita banyak-banyak tapi tidak ada yang keep di kita punya memori, paling penting adalah little by little kita belajar tentang bahasa Inggrisnya. So no worries, harus terus maju, don't give up untuk belajar bahasa Inggris. Pentingnya adalah di practice-nya nanti. Okay, so how about the next meeting? The next meetingnya masih ada hubungannya dengan simple past tense. Kita akan belajar menulis kalimat untuk menuliskan sebuah teks yang namanya recount text. Recount text adalah teks yang menceritakan tentang kegiatan yang sudah berlalu. Contohnya dia buat dalam bentuk tulisan teksnya. Sudah? Jadi itu kita punya next meetingnya. So once again I would like to say thank you very much for today, for your attention, for your participation. Dan jangan lupa selalu practice. Tadi Mr. Joe cek banyak, ada yang verb regular dan irregular verbnya masih kurang sehingga ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Okay, so once again thank you very much for today. See you to the next meeting and have a good day. God bless you.
Thank you. Please sit down.